Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah ada dalam Zoom ini, yang telah meluangkan waktu dari kelompok 11 Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Negeri Padang dengan bangga memperkenalkan inovasi produk kami yaitu jagung estetik. Di era saat ini, makanan bukan hanya soal rasa tetapi juga tampilan yang menarik. Oleh karena itu, kami menghadirkan produk berbasis jagung dengan konsep yang unik dan estetik, yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai jual tinggi. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ide, keunggulan, dan peluang bisnis. Melalui inovasi ini, kami dapat memberikan kontribusi bagi dunia kuliner dan kewirausahaan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Pinta Sri Wahyuni dari Departemen Pendidikan Ekonomi selaku ketua kelompok ini. Berikutnya, perkenalkan juga ada rekan saya, Fujiwara Basrai dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Della Lorenza dari Departemen Pendidikan Ekonomi, ada Wulandari dari Departemen Pendidikan Ekonomi, dan yang terakhir rekan saya, Jihan Rihadatul Aisyah dari Departemen Bisnis Digital. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Wara Basrai. Kepada Fuji, kita silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Fujiwara Basrai dengan NIM 24053057 akan menjelaskan materi tentang latar belakang dan analisis pasar dari usaha kami. Yang pertama itu ada latar belakang. Dengan Indonesia adalah negara agraris dengan hasil jagung yang melimpah. Merupakan salah satu menjadi eh, yang menjadi salah satu eh, ide kami untuk membuka usaha berupa minuman es jagung. Yang kedua, tren minuman sehat dan estetik yang semakin berkembang. Yang ketiga, itu ada konsumen muda yang lebih tertarik pada makanan dan minuman yang unik. Yang terakhir itu jagung estetik hadir dengan sebagai solusi inovatif di industri minuman. Selanjutnya ada analisis pasar. Untuk analisis pasar, produksi jagung di Indonesia itu mencapai 20 juta ton per tahun berdasarkan data BPS tahun 2023. Selanjutnya, 73% konsumen milenial dan Gen Z lebih memilih makanan yang bisa diunggah ke media sosial sebagai salah satu eh, menjadikan minuman es jagung lebih dikenal banyak orang. Selanjutnya, tren konsumsi makanan sehat yang meningkat 40% dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, pasar minuman berbasis jagung masih minim pesaing. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Fujiwara yang telah menjelaskan latar belakang dan analisis pasar. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wulandari. Kepada Wulandari, kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari tadi mengenai next mengenai produk dan varian topping. Produk yang kami tawarkan yaitu jagung estetik. Kami menawarkan minuman jagung segar dengan berbagai topping, di antaranya ada keju parut, Oreo, es krim, coklat, dan susu kental manis yang dalam cup menarik dan juga ramah lingkungan. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran.
Kami menggunakan strategi di antaranya yang pertama yaitu promosi melalui Instagram dan juga TikTok. Yang kedua, menggunakan endorsement dari influencer kuliner. Menggandeng influencer kuliner untuk mempromosikan produk kita, influencer ini memiliki pengikut yang besar dan sehingga dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Keuntungannya diantaranya itu satu, mendapat kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, target audiens yang tepat. Influencer biasanya memiliki pengikut yang menyukai makanan dan juga minuman, sehingga promosi lebih tepat sasaran. Yang ketiga, yaitu konten menarik. Influencer dapat membuat konten yang menarik, kreatif, seperti video resep ataupun ulasan produk yang dapat menarik perhatian audiens. Yang ketiga, yaitu iklan berbayar di media sosial. Menggunakan iklan berbayar di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang terakhir ada program giveaway dan juga diskon untuk menarik pelanggan baru. Mengadakan program ini ataupun menawarkan diskon khusus untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan engagement. Keuntungannya diantaranya itu satu, meningkatkan interaksi. Giveaway dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan akun media sosial kita. Yang kedua, mendorong pembelian. Diskon khusus dapat mendorong pelanggan baru untuk mencoba produk, dapat meningkatkan penjualan kami. Yang ketiga, data pelanggan. Program ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data pelanggan seperti alamat email yang berguna untuk pemasaran di masa datang. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ulan yang telah menjelaskan produk, varian topping, serta strategi pemasaran digital. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jihan Rihadatul Aisyah. Kepada Jihan, kita silakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jihan Rihadatul Aisyah dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 24367103. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang next dong PPT-nya. Tentang perbandingan dengan usaha sejenis. Jadi usaha kita ini kan kebanyakan minuman jagung di Indonesia ini hanya berbentuk jus biasa. Lalu tidak menawarkan konsep estetik dan toppingnya tidak juga unik. Dan ada jagung estetik ini memiliki keunggulan pada variasi topping dan tampilan yang sangat menarik. Next. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Modal awal kita yaitu 8.405.000. Harga jual per porsinya yaitu 10.000 per pieces. Target penjualan dalam sebulan yaitu 1.200 porsi. BEP tercapai di 200 porsi. Estimasi laba bersih yaitu 3.950.000 per bulan. Baiklah moderator, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Jihan yang telah menjelaskan perbandingan dengan usaha sejenis dan proyeksi keuangan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Della Lorenza. Kepada Della, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Lorenza dengan NIM 2405382. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang proyeksi keuangan dan studi kasus dan simulasi keuntungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa proyeksi keuangan bagaimana proyeksi keuangan pada usaha ini. Untuk yang pertama, untuk modal awal itu kami membutuhkan dana sebesar 8.405.000. Dana ini digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan produksi, serta biaya pemasaran awalnya. Yang kedua itu harga jual per porsi yang kami tetapkan adalah 10.000. Dengan harga ini kami menargetkan penjualan sebanyak 40
porsi per hari. Dan jika dihitung per bulan itu sebanyak 1.200 per porsi. Jika target ini tercapai, maka omset bulanan kami mencapai 12 juta. Lalu setelah dikurangi biaya produksi dan biaya operasional, laba bersih yang kami peroleh setiap bulannya diperkirakan sekitar 3.905.000. Dari perhitungan break-even point atau titik impas ini, kami memperkirakan bahwa usaha ini bisa mencapai balik modal setelah berhasil menjual sekitar 200 porsi. Ini berarti usaha ini memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan sejak bulan pertama, asalkan strategi pemasaran berjalan dengan baik dan permintaan pasar tetap tinggi. Yang selanjutnya yaitu tentang studi kasus dan simulasi keuntungan. Untuk lebih memahami bagaimana usaha ini berkembang, kami telah melakukan simulasi keuntungan berdasarkan peningkatan jumlah penjualan dari bulan ke bulan. Simulasi pertumbuhan penjualan, kami berasumsi bahwa dalam beberapa bulan pertama, usaha ini mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 20% per bulan. Berikut saya paparkan proyeksi keuntungan yang dapat diperoleh. Pada bulan pertama itu target penjualan sebanyak 1.200 porsi dan akan mendapatkan laba sebesar 3.905.000. Untuk bulan kedua itu meningkat sebesar 20% dan menjadi 1.440 porsi. Dan itu kita mendapatkan laba sebesar 3.900.000. Untuk bulan ke-6 dengan pertumbuhan yang stabil, total laba yang dapat diperoleh dalam 6 bulan itu bisa mencapai lebih dari 25 juta. Jadi kesimpulan yang didapat dari simulasi ini yaitu kita bisa melihat bahwa usaha jagung estetik ini memiliki potensi pertumbuhan yang cukup cepat dengan strategi pemasaran yang efektif dan peningkatan loyalitas pelanggan. Usaha ini dapat berkembang lebih besar dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Della Lorenza. Selanjutnya, slide terakhir ada kesimpulan dan harapan yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada produk sehat, segar, dan inovatif. Produk yang ditawarkan tidak hanya menarik secara tampilan atau estetik, tetapi juga dibuat dengan bahan yang sehat dan segar. Kemudian ada nomor 2, potensi pasar besar, terutama di kalangan anak muda. Produk ini memiliki daya tarik tinggi bagi anak muda, terutama karena tren makanan kekinian yang unik dan fotogenik untuk media sosial. Yang ketiga, ada strategi pemasaran digital yang efektif. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, pemasaran dilakukan melalui media sosial dan platform digital. Menggunakan strategi digital marketing seperti promosi di Instagram, TikTok, dan platform lainnya untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Yang keempat, kami mengundang dukungan dan kolaborasi untuk mengembangkan bisnis ini. Untuk mengembangkan bisnis ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari investor, mitra usaha, maupun komunitas. Kolaborasi bisa berupa kerjasama dengan influencer, reseller, atau pihak lain yang bisa membantu memperluas pasar. Kemudian, ada harapan. Kami memiliki harapan besar terhadap pengembangan produk jagung estetik di masa depan. Kami berharap produk ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menyukai makanan unik, sehat, dan menarik secara visual. Dengan strategi pemasaran digital yang efektif, kami ingin jagung estetik memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, tidak hanya di lingkungan kampus atau kota kami, tetapi juga ke daerah-daerah lain. Selain itu, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam varian rasa dan konsep penyajian agar produk ini tetap menarik dan diminati oleh konsumen. Kami juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
Kami juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk investor, komunikasi bisnis, serta influencer kuliner untuk mempercepat pertumbuhan bisnis ini. Lebih dari sekedar proyek wirausaha mahasiswa, kami ingin Jagung Estetik berkembang menjadi bisnis berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, baik bagi tim kami maupun orang-orang yang nantinya bisa terlibat dalam usaha ini. Dengan kerja keras dan dukungan yang tepat, kami optimis bahwa Jagung Estetik dapat menjadi produk yang sukses dan dikenal luas. Hanya sekian kesimpulan dan harapan dari saya. Bagaimana teman-teman? Apakah kita tutup? Oke, karena semuanya udah kami bahas, selanjutnya saya menutup presentasi ini. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam program Mahasiswa Wirausaha Universitas Negeri Padang. Program ini telah menjadi wadah yang sangat berharga bagi kami dalam mengembangkan ide bisnis, meningkatkan keterampilan wirausaha, serta memahami bagaimana membangun usaha yang berkelanjutan. Kami berharap bahwa bisnis yang kami rintis tetapi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga membuka peluang kerjasama dan kolaborasi untuk semakin memperluas jangkauan bisnis ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Kami siap menerima masukan, saran, dan pertanyaan dari para dosen, mentor, serta audiens sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.